Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah ya Allah hati-hati kami daripada sifat nifak. Bersihkanlah niat dan amalan kami daripada riya. Jaga dan pelihara lidah-lidah serta tutur kata kami, ya Allah, daripada bertutur kata dusta dan bohong. Pelihara dan jaga pandangan mata kami daripada pandangan kedustaan. Sesungguhnya Engkau mengetahui akan kejujuran maupun kebohongan pandangan mata. Dan Kau Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati-hati hamba. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surah Hud. Menyambung penjelasan yang telah kita berikan pada minggu lepas kaitan dengan ayat yang ke-39. Coba rujuk semula surah Hud ayat 39. Yang secara umumnya ayat ini merupakan ancaman dan peringatan keras daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Nuh alaihi salam terhadap kaumnya yang ingkar
dan terus-menerus kufur terhadap kebenaran yang Nabi Nuh sampaikan. Saya katakan ia adalah amaran dan keras kerana ayat ini dimulakan dengan kalimah saufa. Menurut para mufassir, khasnya mufassir ahli bahasa, kalimah saufa dalam Al-Quran, yang minggu lepas kita pelajari perbezaan penggunaannya dengan kalimah sin. Saya ulangi, kalimah atau huruf saufa di dalam Al-Quran itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ancaman. Sama ada ancaman secara langsung kepada mukhatabnya atau secara tidak langsung. Atau juga boleh gunakan istilah sama ada ancaman secara nyata, jelas, keras, ataupun ancaman dengan cara yang lembut. Coba jamaah buka Al-Quran, baca Al-Quran, bila jumpa kalimah saufa, diberi tanda. Lalu hayati, fahami maknanya. Semuanya digunakan dalam konteks ancaman. Lebih-lebih lagi, saufa yakni kalimat atau huruf istiqbal ba'id yang selalu digunakan dalam konteks ancaman yang keras. Saufa ta'lam, kala saufa ta'lam, kala saufa ta'lam. Demi juga sin. Jadi, ini merupakan ancaman yang sangat keras. Apa yang Allah ancamkan kepada kaum Nabi Nuh yang inkar, dalam ayat ini ada dua. Satu, bahawa mereka akan ditimpa azab yang menghinakan. Yang kedua, mereka akan ditimpa azab yang berterusan atau yang kekal. Lalu apa bezanya? Mari kita teruskan kajian kita hari ini. Kaitan dengan kalimat yang digunakan oleh Allah di dalam ancaman ini. Fasaufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih. Pasti kelak akan kamu ketahui siapa yang ya'tihi akan datang kepadanya adzabun oleh azab yukhzih yang menghinakannya. Baik. Di sini ada kalimah ya'ti, ata ya'ti. Terjemahannya datang. Tapi di dalam Al-Quran ini, jamaah sekalian, ada juga kalimat datang. Khasnya dalam berkaitan dalam konteks ini. Tidak gunakan ata ya'ti, tapi gunakan ja'a yaji'u. Ja'a. Lalu apa beza antara ja'a dengan ata ya'ti? Yang terjemahan Melayunya sama-sama datang. Tapi ingat, Al-Quran mempunyai susunan kata atau pemilihan kosakata yang luar biasa.
maha cermat, maha teliti dalam pemilihan kosakata. Sehingga setiap kosakata yang dipilih oleh Al-Quran untuk menyampaikan maklumatnya sangat-sangat tepat. Bermakna, jika dalam satu ayat katalah gunakan kalimah ata ya'ti, sementara dalam ayat yang lain gunakan ja'a yang terjemah sama, pasti message yang disampaikan pun ada perbezaannya. Ada sesuatu message yang penting yang Allah nak sampaikan melalui firman-Nya, bukan melalui terjemahan kalimatnya. Kalau melalui terjemahannya kan ja'a datang, ata datang. Mari jemaah sekalian. Contoh umpamanya kita baca surah Al-Fathu, idza jaa nasrullah wal fathu. Idza jaa nasrullah. Kenapa tidak idza ata? Idza ata nasrullah. Walaupun terjemahannya sama. Inilah keindahan bahasa Al-Quran. Hadzal uslub. Uslubun latif. Sangat halus. Nabbaha ilaiha ahlul lughah wat tafsir. Yang para pakar bahasa Al-Quran dan mereka yang ingin mendalami tafsir amat mengambil berat tentang pemilihan kosakata ini. Karena apa? Karena message yang tidak disampaikan oleh ayat yang gunakan ja'a dengan ayat yang gunakan ata itu berbeza. Saya simpulkan terlebih dahulu sebelum kita tunjukkan contoh-contohnya di dalam ayat. Supaya jamaah boleh merekodkan dengan mudah dan mengingatinya. Begini kesimpulannya. Ja'a, kalimah ja'a yang bermakna datang, itu diguna pakai dalam Al-Quran lil amris su'bi. Diguna pakai untuk perkara, urusan, peristiwa atau apa saja yang bermakna dengannya yang susah dan berat. Jadi kalau Allah cerita tentang perkara, urusan, peristiwa atau apa saja umpamanya ya, yang sangat berat, Allah gunakan ja'a. Tapi jika Allah cerita tentang peristiwa, urusan, perkara yang datangnya dengan mudah, digunakannya ata ya'ti. Contohnya dalam ayat ini. Ata ya'ti. Saya ulangi. Ja'a diguna pakai untuk menunjukkan datangnya sesuatu itu, datangnya peristiwa itu, datangnya perkara atau urusan itu susah, berat. Sementara ata diguna pakai untuk menunjukkan terjadinya peristiwa itu, datangnya sesuatu, tibanya sesuatu itu mudah. Rasakan itu. Baik. Sebagai contoh, mari kita lihat dalam satu ayat yang kedua, yang mengandungi dua kalimat ini. Ada ata dan juga ada ja'a. Coba jamaah lihat, buka Qur'annya, surah Maryam, ayat 27. Maryam,
ayat 27. Berarti betul-betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam 27. Kisah yang dialami oleh Maryam. Fa'atat, maka telah datang dia Maryam, bihi, dengannya, nyaninya Isa, bayi yang baru beliau lahirkan, namanya Isa. Qaumaha, menemui akan kaumnya. Maryam datang menemui kaumnya dengan membawa Isa yang masih baby. Tahmiluhu. Tahmilu, dia Maryam membawanya. Ya, kalau baby itu menggendong lah kot maksudnya. Ya, menggendongnya lah. Digendong ya. Sebagai seorang ibu, jalan bawa bayinya, ya, digendongnya. Tak tahu macam mana waktu menggendongnya, di depan ke, di belakang ke. Pakai troli ke, yang pasti belum ada troli ya. Sangat sederhana sekali kekasih Allah ini. Atat datang. Setelah beberapa lama beruzlah, mengasingkan diri daripada kaumnya, lalu alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan memberinya anak tanpa lelaki, tanpa suami. Dah tiba masanya Maryam tidak boleh terus-menerus berada di tempat perasingan menyendiri. Dia kena balik kampung. Pergi masih anak gadis, perawan, suci. Menghilang beberapa bulan, balik bawa anak. Digendong anak itu, bayi itu. Atat datang. Qalu, mereka kaumnya berkata, melihat Maryam sambil menggendong bayinya, kaumnya berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Lam sungguh, lam demi, kot sungguh, ji'ti. Tengok di situ gunakan ji'ti, ja'a. Daripada ja'a kan, anti ji'ti. Telah datang. Balik jumpa kami, atau melakukan di sini, syai'an, sesuatu, fariya yang sangat mungkar, sangat buruk, sangat jelek, keji. Ini perbuatan keji yang kamu reka-reka ini. Tengok, dalam ayat ini, dalam satu ayat ada kalimah atat untuk Maryam. Ada ja'a, ji'ti. Terjemahnya sama. Kenapa dimulakan dengan atat kau bihi qaumah? Maryam datang membawa anak, kenapa gunakan atat? Ya jamaah sekalian, seorang ibu ya, pergi berjalan membawa anak itu perbuatan yang mudah. Nak pergi mana nak? Oh, saya nak pergi ayah lah, nak sambil bawa baby ni. Nak bawa baby ni jumpa atuknya. Dikit dong, mudahlah. Datang membawa mudah. Alhamdulillah, mudah. Sangat-sangat mudah, ringan, benda biasa. Tetapi, apa kata kaumnya? Laqad ji'ti syai'an fariya. Dengan gunakan ja'a, yang bukan peristiwa yang susah, yang dahsyat, yang tidak ringan tapi berat. Ia karena dalam fikiran kaumnya, Maryam, engkau ini
perempuan yang belum bernikah, belum kawin, masih muda. Selama ini kami kenal kamu adalah seorang yang suci. Baru beberapa bulan meninggalkan kampung halaman, balik bawa anak. Ini dahsyat nih Maryam. Kamu melakukan perkara yang luar biasa ini. Ada dua kemungkinan saya dalam kepala kaumnya. Pertama, bayi ini adalah anak angkat kamu, tah anak siapa kamu balik, yang kamu bawa ini. Yang kedua, minta maaf, kamu telah melakukan perbuatan keji, yakni berzina. Sehingga anak ini, bayi yang kamu gendong ini, bayi luar nikah. Anak luar nikah. Kenapa hanya ada dua kemungkinan dalam kepala kaumnya? Ialah seorang perempuan belum kahwin, ini bawa anak. Kalau bukan karena itu anak pemberian orang, namanya anak angkat, ya pasti dialah berzina. Dan itu perbuatan yang keji berat, Maryam. Untuk kemungkinan pertama, namanya mustahil. Kamu pergi melakukan halaman menjadi siapa yang nak bagi kamu anak. Nah, kurang pertama tak mungkin lah. Maknanya pasti yang kedua. Kamu mesti melakukan perbuatan zina. Dan itu perbuatan yang keji, berat. Kami memandangnya perbuatan zina itu berat. Apalagi kamu yang melakukannya. Kenapa kamu sanggup melakukan? Kalau itu sekarang begitulah tuduhan orang kaum Maryam itu. Kenapa kamu sanggup tergamak melakukan ini? Bahkan dalam ayat berikutnya kan, dibawa-bawa tuan nenek moyang. Orang tua kamu, Tuhan bukan orang yang baik-baik. Ibumu bukan orang yang jahat. Kenapa juga kamu? Wah. Berat kan? Mengandung, punya anak, mengandung kemudian melahirkan anak tanpa suami. Itu perbuatan yang berat. Sebab itu digoreng ja'a, jiti. Sementara Maryam datang, jumpa kami yang menggendong anak, itu perbuatan yang mudah, yang ringan. Saya itu disebut digunakan ata. Paham ya? Di situ maksudnya. Karena mereka tak terbayang sama sekali, tak terlintas sama sekali bahwa anak ini anugerah Allah. Allah terus bagi, walaupun tanpa suami dari kuasa. Ini yang mereka tak terlintas langsung. Bahkan jika nanti mana beritahu macam itu pun mereka tidak akan percaya. Baik, saya tidak akan teruskan kisah Maryam, tapi hanya jelaskan makna. Kenapa kedatangan Maryam membawa anak digunakan ata, tapi kelahiran Isa dari seorang perempuan yang belum kawin, itu gunakan ja'a, jita. Itu berat ya. Itu berat. Nah, berbeza lagi. Contoh yang lain. Sama-sama cerita kiamat. Kadang gunakan ata, kadang gunakan ja'a. Coba lihat yang masih lain dalam surah Al-Ghasyiyah. Kita yang kalau kita lihat pun, saya yakin sudah hafal. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Gunakan ata. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bukan atat ya, ata. Kenapa? Fa'ilnya hadith. Hadis itu jadi fa'il dan dia mudzakkar. Sebab itu ata. Hadith. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Bukan hal atatka. Sebab yang dimaksudkan ini, adakah telah datang kepada engkau hadis, berita, percakapan tentang ghasyiyah. Jadi yang ditanyakan oleh Allah kepada Nabi, berita, percakapan, maklumat tentang ghasyiyah. Yang belum berlaku pun. Jadi kiamat kan belum berlaku. Hanya Allah bertanya, sudahkah sampai pada kamu, Muhammad, berita, perkabaran, maklumat tentang kiamat? Kiamat belum berlaku.
Dan yang ditandakan berita tentang kiamat dah datang atau belum. Digunakan ata. Sebab datangnya berita kepada kita, orang menyampaikan berita tentang kiamat itu perkara yang mudah. Kan hanya menyampaikan berita dan kita menerima berita. Mudah. Sahlun. Berbeza dengan jika kiamatnya yang datang. Bukan berita atau pengkhabaran tentang kiamat. Bukan cerita kiamat. Kiamatnya yang datang. Itu tak boleh gunakan ata. Tapi gunakan ja'a. Lihat umpamanya firman Allah dalam surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at ayat 34. An-Nazi'at ayat 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا maka apabila ja'at, bukan atat, ja'at. Apa sebab ja'at? Ya karena fa'ilnya at-tamatul kubra. Tamatul kubra itu hari kiamat, peristiwa kiamat. Bila peristiwa kiamat sudah tiba, tibanya kiamat itu bukan perkara yang mudah, perkara yang susah, perkara yang dahsyat, bukan perkara kecil, bukan yang ringan. Sebab itu gunakan ja'at. Ini cerita kiamat dah berlaku. Yang tadi kiamat belum berlaku, baru beritanya dah sampai atau belum. Fa idza ja'atis sakhah dalam surah Abasa. Ja'at. Jadi kesimpulannya, kalau jamaah perhati dalam Quran, kita akan dapat kesimpulan itu lah. Ja'a digunakan untuk perkara yang susah, ata digunakan untuk merujuk kepada yang mudah. Mudah dari segi datangnya ya, berlakunya ya. Nabi Sulaiman ketika berjalan-jalan melakukan satu kunjungan kerja, disertai oleh bala tenteranya, jalan sebagai raja yang berkuasa dengan bala tentera yang hebat, jalan. Lalu Allah ceritakan kisah apa Nabi Sulaiman ini. Hatta idza atau ala wadin namal. Itu dalam surah Semut ketika Nabi Sulaiman berjalan melalui lembah semut. Lembah semut. Semut nampak Sulaiman dan tenteranya masih dari jauhan. Dia berteriak mengarahkan kawan-kawan semut tadi supaya segera masuk ke lubangnya, ke rumahnya. Sebab kalau tidak, nanti Sulaiman akan lalu di tempat itu, mereka akan pijak dan mereka mati tanpa disedari oleh Sulaiman. Jadi semut sudah mulai suudzon ini. Kita rakyat kecil. Apalah kita lari saja, kita sembunyi aja sebelum disuruh. Sebelum disuruh ke tepi oleh Sulaiman, kita tepi aja. Kalau tidak, nanti kita dipijak-pijak dan kita mati. Apa kata Allah? Hatta idza atau. Sehingga apabila Sulaiman datangnya ata, bukan ja'a. Ala wadin namli, di lembah semut. Ya kan berjalan melakukan lawatan. Senang sampai itu. Tidak menghadapi masalah, apalagi dia maharaja. Kalau setakat nak lalu jalan hingga masuk lembah semut, tak ada masalah. Benda yang mudah. Tapi ketika Allah ceritakan adik-beradik Nabi Yusuf yang baru saja menzalimi Nabi Yusuf. Yang Yusuf masih kecil tu, dicampak dalam perigi buta tu lah. Lalu mereka balik jumpa bawahnya, macam mana ni nak bagi tahu ayah. Ayah dah ingatkan agar kita jaga Yusuf, adik kita. Tapi kerana abang-abang yang waktu itu dengki punya niat tidak baik, campak dalam perigi, tapi macam mana nak cerita? Takkan kita mengaku, ya Yusuf kami campak dalam perigi, kami bunuh dia. Takkan macam tu. Akhirnya mereka punya idea. Ini iblis yang bagi idea ni lah. Apalah, baju Yusuf itu kamu lumuri dengan darah. Darah palsu. Damin kadib.
Bukan darah serigala, darah palsu, darah tak apalah, pewarna ke apa. Bukan darah betul namanya, damun kadib. Lepas tu balik, cuba ayah kamu beritahu je lah. Bah Yusuf dimakan dia serigala gitu je lah. Ini darahnya. Tengok. Susah kan hendak menyampaikan berita bohong sini. Susah hendak meyakinkan bapanya bahwa Yusuf sebenarnya mereka bunuh, tapi mereka nak yakinkan ayahnya Yusuf mati dimakan serigala. Susah tu jemaah sekalian. Meyakinkan ke orang lain apa yang dikatakan itu benar, sedangkan ia bohong. Itu susahnya luar biasa. Perlu energi lebih. Perlu kepintaran berpikir. Juga ada orang kata tu, orang pembohong ni otaknya bagus. Karena otaknya sentiasa berjalan. Bohong. Setiap berfikir-fikir. Susah, berat. Tekan. Saya tu ketika Allah ceritakan kisah ini, tengok. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Waja'u dan mereka adik-beradik Yusuf datang. Bukan atau. Nabi Sulaiman tadi berjalan di atau. Ini jauh. Dan mereka datang. Abahu menemui bapanya, yang Nabi Yaakob. Isya'an, waktu petang. Yabkun, sambil menangis. Coba. Berlakon macam itu senang ke mudahnya Mas kan? Apalagi dia berlakon dan niatnya agar orang menonton yakin bahwa itu satu kebenaran, bukan lakonan. Itu berat. Orang berlakon, menangis berlakon, pura-pura bersedih berlakon, tapi hanya lakonan. Dan niatnya agar penonton atau mukhatab yakin bahwa dia tidak bohong. Susah. Sebab itu Allah gunakan sini, jauh. Mereka datang. Bukan atau. Karena mereka melakukan perkara yang luar biasa. Ringkas kata. Dan banyak lagi jamaah boleh kaji sendiri ya. Ini saya bagi kunci aja lah. Karena dahulu masih belajar pun hanya dibagi kunci. Setelah kita tahu 2-3 contoh, ini kunci katanya. Selebihnya kamu kaji sendiri Al-Quran dan setiap baca Al-Quran, katalah jumpa ja'a atau bagi tanda, Sudah bagi tanda semua, lain kali kamu simak betul-betul. Kamu akan menemukan maklumat yang luar biasa. Masya Allah. Akhirnya boleh disimpulkan, kalimah ata digunakan untuk menunjukkan datangnya peristiwa itu, datangnya perkara itu, atau datangnya urusan itu dengan mudah. Sementara ja'a menunjukkan datangnya peristiwa, perkara atau apa sajalah kejadian dengan susah. Nah, sekarang kalau kita kaitkan kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari. Pertama Allah ancamkan kepada mereka, saufa ta'lamun. Pasti kamu akan tahu. Apa yang kamu dustakan ini pasti suatu saat kamu akan tahu. Masanya tak payah tanya. Pasti. Lagi pula, ancaman aku melalui nabiku Nuh kepada kamu, azabku yang aku akan timbulkan kepada kamu, yang disampaikan oleh Nuh kepada kamu, itu datangnya mudah. Jangan fikir aku susah menghadapi masalah nak menyiksa kamu. Seakan-akan Allah kata begitu. Adzabun, mayatihi azab. Datangnya azab itu mudah. Mudah maksudnya, ya Masya Allah, Allah kan Maha Kuasa. Jangan kamu fikir macam mana aku nak siksa dia, macam mana ni, ini tak kena, ini tak kena. Tidak. Jamaah sekalian, kalau datangnya nikmat kepada kita itu mudah, kalau datangnya pencapaian cita-cita, kemakbulan doa pada kita itu, Allah beritahu mudah, saking kita akan gembira, segembira-gembiranya. Kemerdekaan yang kita cita-citakan,
dalam minggu ini akan datang bergolek tanpa kita merebutnya. Happy lah kita. Sebab datang sesuatu yang kita sukai dengan mudah. Tapi kalau datangnya sesuatu menimpa kita, dan sesuatu yang berupa azab, kehinaan, sengsaraan, dan datangnya dengan mudah, semudah durian jatuh. Bukankah itu ancaman yang bentuk lain daripada yang pertama itu? Pertama, pasti kamu akan tahu siksa itu. Yang kedua, siksa itu akan menimpa kamu dengan mudah, senang. Tak ada halangan apa-apa. Itu ancaman yang keras sekali. Ya, ancaman yang keras. Sebab tentu orang yang nak dijadikan, yang jadi mangsa siksa, yang akan disiksa, tentu tak punya peluang untuk mengelakkan dirinya. Tidak ada peluang untuk berusaha mendinding dirinya. Ibarat melandanya tsunami. Begitu senang, sekelip mata, ranap. Rata itu bumi. Sehingga yang jadi mangsa tidak punya peluang sesaat pun sama ada berusaha menyelamatkan dirinya. Mudah. Kun fayakun. Hancur. Tengok. Allah memberitahu kita, azab itu datang pada kamu nanti. Mudah. Bahkan jika azab itu katalah berupa bumi terbelah dua pun, bila aku kendaki, wahai bumi belahlah, belah dan kamu akan mati. Jadi tidak ada peluang bagi kamu untuk selamat. InsyaAllah. Tapi kalau Allah cerita tentang kemenangan, kan? Kemenangan, kejayaan, itu susah je mas sekalian. Sebab itu saya kata di awal, idza jaa nasrullah. Kenapa Allah kata idza jaa nasrullah wal fathu? Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah. Ya mas sekalian, tercapainya cita-cita yang diharapkan oleh Nabi dan umat Islam untuk mencapai kejayaan mengalahkan orang kafir. Cita-cita mereka untuk membebaskan kota Makkah daripada cengkaman kafir Quraisy dan mereka berjaya balik semula ke tanah air. Itu perlu perjuangan, perlu darah dan air mata. Pengorbanan yang tidak sedikit. Masa yang tidak sekejap. Maknanya susah. Datangnya kemenangan, tapi itu susah. Sebab itu Allah kata, idza jaa. Jangan fikir Allah tolong kita dengan hanya Allahumma turun. Jangan fikir kejayaan yang kita harapkan hanya dengan Allahumma datang. Allah sendiri bagi tahu. Betul aku akan bagi kamu kejayaan. Betul aku akan kabulkan cita-cita kamu, tetapi kamu kena usaha gigih. Kalau dalam bahasanya, kamu perlu bermandikan keringat, peluh dan air mata. Baru nanti jaa, bukan ata. Bukan ata. Tapi bila azab, karena ini ancaman kepada orang yang jahat, Allah kata tak ja'al azab, tak ada. Ata. Ingat, kamu jangan degil sangat. Azabku pasti akan menimpa kamu suatu saat. Dan azabku menimpa kamu dengan senang, dengan mudah. Cepat dan pantas. Sehingga kamu tidak punya daya upaya sedikit pun untuk menyelamatkan diri. Bukan itu ancaman yang keras. Itulah maksud saya. Sangat-sangat keras. Ya, itu ja'a dan atas. Selebihnya jamaah cari sendiri di dalam Al-Quran, banyak itu ya. Dan azab di sini Allah sebutkan ada azab menghinakan dan ada azab yang mukim. Azab yang mukim. Ini tahdid pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apakah azabun yukhzihi? Ya, azabul yukhzihi. Yukhzi itu fi'il mudhari' ya, daripada akhza yukhzi. Al-khizyu. Dalam Al-Quran ada azabal khizzi. Azabal khizzi. Itu ada dalam Al-Quran. Banyak sekali ya kalimat azabal khizzi.
Dalam surah Al-Maidah 33 ada, An-Nahl 27 ada, Az-Zumar 26 ada, Fussilat 16 ada, Toha 134, At-Tahrim 8, Ali Imran 192, Surah Hud ayat 39, Hud yang kita pelajari ni kat 29. Ayat surah Hud ayat yang ke-39, betul yang sedang kita fahami ini. Banyak tu kalimah khisun yang kita terjemahkan kehinaan. Tapi sebetulnya, jelaskan, kalimah khisun ni makna asalnya bukan kehinaan. Mana asal khisun ay lahikahul intisar imma min nafsi wa min. Falladhi yalhaqu min nafsihi fawa al-haya'ul mufrid. Rasa malu yang bersangatan. Itu makna asal khizyun. Perasaan malu yang paling tahap maksimum. Itu bukan malu sikit-sikit. Rasa malu yang ditanggung oleh seseorang akibat peristiwa yang menimpanya, malu hingga peringkat yang paling maksimum. Itu makna asal khizyun. Dan itu azab. Dan itu azab. Lebih-lebih lagi, wa'iyadzubillah. Lebih-lebih lagi orang yang ditimpa azab ini, jangan, orang yang masa hidupnya, yang masa di dunianya, orang yang punya kedudukan dalam masyarakatnya. Ingat ya, kaum Nabi Nuh yang diancam azab oleh Allah ni, dinyatakan dalam ayat sebelumnya siapa dia? Malaun. Faham? Malaun. Pembesar-pembesar. Mana orang yang berjabatan tinggi. Orang yang merasa berdarah ningrat. Golongan-golongan, apa dipanggil? Jutawan. Bangsawan. Katalah orang yang seperti ini kedudukannya semasa hidup. Semasa sebelum berlaku azab. Tiba-tiba nanti diazab oleh Allah yang tentu malu je mas sekalian. Mudahnya beginilah, minta maaf ya. Ini sekadar contoh ya. Sebab khizyun ini kaitannya dengan perasaan ya. Dengan perasaan orang yang merasakannya. Saya kasih contoh beginilah. A paduan. B paduan. Sama-sama paduan. Maksudnya sama-sama orang yang didapati bersalah dan dijatuhi hukuman masuk penjara. A masuk penjara, B masuk penjara. Sama-sama salah masuk penjara. Bila masuk penjara, ya tahulah biliknya mesti sempit. Yang sempit itu pula tak ada katil. Allahu Akbar. Tidur pun hanya di lantai simen. Mungkin hanya ada tiko pandan. Bilik air pun hanya di sebelah bilik tidur. Allah. Mandi mana ada sabun madah hitam. Ya gayung je dia. Dengan baldi kecil. Mana ada ekon. Ekon pula. Kipai pun tak ada. Makanan, adakah makanannya dihidang di meja makan? Dengan kursi, dengan duduk kursi yang dibalut dengan apa tu? Ada orang kata kursi yang pakai purdah. Ada bagi minuman, mungkin minuman yang berpayung. Tak ada. Makanannya apa? Ya makanan penjara. Mana ada hidang-hidang? Mungkinlah pakai pinggan plastik atau apa, atau mungkin daun pisang ke apa. Dan makanan adakah sedap? Ya tentu tak sedap. Yang penting untuk menahan lapar itu aja lah. Sangat sederhana. A masuk penjara, B masuk penjara. Dan kita punya situ. Katakanlah hukuman bilik yang didiami oleh dan B katalah sama. Makanannya sama. Tempat tidurnya sama. Bilik mandinya sama. Saya yakin
apa yang dirasa oleh A dan B, walaupun yang diterima itu sama, pasti A dan B tidak merasakan sama. Kenapa? A katalah orang yang susah. Sebelum masuk menjadi dia orang susah. Kais pagi, makan pagi, kadang tak makan pun. Hidupnya mana? Minta maaf, hidupnya di rumah setinggan. Di tepi sungai. Tidurnya di mana? Tidur mana ada katil. Di rumah selama ini pun tak pernah ada katil. Ada lusuh aja. Makanya makan apa yang ada, di situ ada makanan, di situ dia makan. Tak perlu, tak ada sudu, tak ada apa, tak ada makan sudah. Yang penting masuk. Apa dia makan? Tak pernah mewah. Ya namanya orang susah. Orang yang biasa susah dan tak dikenal oleh masyarakat. Jawatan ada? Tak ada. Jadi ketua rukun tetangga pun tidak. Adakah orang terpandang? Bukan. Adakah orang biasa makan sedap? Juga tidak. Adakah rumahnya selesa? Tidak. Adakah mungkin berpendidikan? Sama sekali. Adakah orang masyarakat mengenalinya? Langsung tak ada yang kenal pun. Dia ini orang kecil. Masuk penjara, kemudian dihidang sebegitu. Mungkin bagi dia, biasa. Kalau saya makan macam ini hari-hari, saya biasa. Bahkan ini lebih sedap daripada makanan di rumah. Mungkin kata wah ini sedap nih, tidur ni sedap. Sekurangnya bilik saya ini, bilik airnya dalam rumah. Sedangkan rumah saya yang hari-hari berbulan, bertahun-tahun aku duduk, bilik air tak ada. Bilik air nun kena pergi terjun ke sungai. Baginya itu sedap. Oh ini sedap. Jadi hukuman di penjara yang seperti itu bagi yang hidup sehari-hari lebih susah. Tak apalah, tak masalah lah. Bahkan saya merasa selesa di tempat ini. Langsung tidak mencabar harga dirinya. Betul? Langsung tidak merasa harga dirinya runtuh, hancur. Sama sekali tidak. Ada rasa malu? Malu apa? Ini lebih sedap ini. Makannya lebih sedap. Dihidang pula. Di rumah saya ambil sendiri. Tapi coba bagi yang B. Kata yang B ini di luar orang yang senang. Orang yang ada jawatan. Orang yang kaya. Yang makannya sentiasa dihidang. Ada pelayan. Makan sepinggan pun lauk mesti 8 jenis. Minum walaupun 1 gelas, jak minuman mesti sudah ada. Minum pun semua minuman mesti ada payung. Bayangkan. Jadi bila orang sudah hidup seperti ini, jamaah sekalian, dimuliakan pula masyarakat terkenal, punya kedudukan, tiba masuk penjara dan diberi layan seperti itu. Layan penjara itu betul-betul mencabar harga dirinya. Terasa terhina sehina-hinanya. Apalagi jika yang dialami penjara dipertontonkan kepada manusia, kepada orang lain. Coba cuman. Jadi boleh jadi jamaah sekalian, sesuatu yang menimpa seseorang ABC itu sama, tapi dirasakan tidak sama bagi yang mengalaminya. Kenapa ini katakan yukhzi, azab yang menggunakan? Ya, karena tengok, yang diancam oleh Allah dalam azab ni siapa? Malaun. Malaun. Orang susah, sesusah-susahnya. Yang penting dapat makanan walaupun apalah. Kadang makanan tak layak pun dia makan karena miskin. Tiba-tiba terpaksalah makan, mungkin sisa makanan minta maaf, sisa makanan yang sudah ada di tong sampah. Bukan basi, tapi sisa orang. Baru dibuang. Maknanya masih elok dimakanlah. Hanya sudah masuk tong sampah. Bagi orang yang memang miskin, terpaksa makan itu biasa lah. Tapi jalanlah. Langsung tak ada rasa malu, tak ada rasa, tidak merasa harga dirinya hancur dalam pandangan masyarakat. Perbuatan yang lakukan tidak memalukan dirinya. Apa mereka? Apa saya lapar dan ini rezeki ini. Ini masih elok kenapa dua makan. Tapi coba minta maaf sekali, minta maaf. Katalah orang yang makan sisa makanan di tong sampah tadi, walaupun masih layak dimakan. Orang yang hidupnya selama ini macamlah. Macam maharaja boy. Tiba terpaksa makan situ dan orang lain tahu. Pasti dia akan mening khisyun. Khisyun itu macam itulah. Perasaan malu yang paling tahap maksimum. Sehingga azab Allah
bukan hanya menyakitkan, tapi juga betul-betul membuat ia rasa hina sehina. Ya hina kan? Hina. Orang yang susah, tiba-tiba masuk penjara, kemudian suruh makan yang lebih sedap, dia tidak merasa hina. Tapi orang yang senang, yang kaya raya, yang terhormat, yang masuk penjara, pasti terhina. Itu namanya adabun yuhzi. Jadi azab Allah Subhanahu wa taala jangan bukan hanya menyakitkan fizikalnya memang physically menyakitkan. Jiwa pun tersiksa. Tersiksanya jiwa itu tadi karena Allahu Akbar. Jadi semakin sombong orang itu semasa hidupnya. Semasa hidup dia makin sombong, makin angkuh, makin aku dengan pelbagai nikmat yang berikan. Nanti bila Allah timpakan azab, dan azab itu datangnya bila-bila, dengan mudah, mungkin semasa ia tidur, bukan merasa sakitnya, tapi juga akan merasa hilang harga dirinya. Malu tahap maksimum, sehingga benar-benar orang ini terhina, merasa hina, dan orang lain pun merasa, Allahu Akbar, rupanya macam ini orang sekarang jadinya. Dulu, sekarang, ya Allah. Minta maaf kalau dalam bahasa agak kasar, bahasa dulu. Saya teringat salah seorang kiai yang mengajar itu. Lalat pun mungkin masih merasa mulia. Ya apa tidak lalat makan makanan, muri makanan bangkai di tong sampah. Apalah itu merasa hina. Raya bangga itu, oh terima kasih itu, oh bagus, ini rezeki, kata lalat. Tapi orang yang seperti ini, manis seperti ini, walaupun yang dimakan bukan bangkai, makanan yang masih layak dimakan karena baru dibuang, orang lain pula melihatnya. Itulah khizyun. Jadi yang tersiksa, azab Allah ini bukan hanya menyebabkan tersiksa tubuh badannya, luarannya, jiwanya. Tapi karena ini masih diazab, mereka tidak akan gila atau stres lah. Karena azab, kuda dari azab juga tidak akan apa stres lah, kan sudah mati macam tu kan, ya mas kan. Tidak, malaikat membenar tidak ada nilai sama sekali. Manusia membenar tak ada nilai sama sekali. Dan yang keduanya, yakni yahillu alaihi azabun mukim. Yahillu itu maknanya satu, maknanya menimpa, berlaku, mengambil tempat, mahalunkan tempat. Yang kedua, maknanya yahillu itu halal, lawannya haram. Jadi halal atas mereka azabun mukim. Jadi tak ada halangan lah. Mereka tidak punya halangan untuk menghalangi. Karena mereka ini sudah halal ditimpa azab. Mukim, daimun mustamirrun abadan. Mukim maknanya azab yang daim. Kekekalan. Mustamirrun. Berterusan. Abadan. Selama-lamanya. Itu makna mukim. Azabun mukim itu azab yang berkekalan, berterusan selama-lamanya. Itu makna mukim. Dan mukim juga dalam Al-Quran digunakan untuk nikmat. Ahli surga umpamanya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min waridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah memberi kabar gembira kepada mereka, yakni orang-orang mukmin dan amal soleh, bahwa mereka akan diberi rahmat oleh Allah daripada Allah dan keridhaannya serta syurga. Bagi mereka di dalam surga itu na'imum muqim. Nikmat yang mukim. Mana nikmat surga itu berkekalan, berterusan selama-lamanya. Berkekalan mana daripada segi, ya mas kalian, ya nikmatnya. Abadan dari segi waktunya.
Mustamiron, berterus tidak putus-putus. Contoh, jika di surga katalah orang makan rumman, ada 5 ada masih. Atau di surga katalah orang tu makan pisang, karena di surga pun ada pisang. Makan kali pertama, nikmat. Luar biasa. Makan ke kedua, nikmat. Luar biasa. Terus, maknanya kenikmatan buah pisang di surga itu berkekalan. Sehingga yang makan walaupun berkali-kali dan berusaha tidak jemu-jemu. Itu makna mukim. Di dunia senikmat manapun makanan, ya lama-lama bosan lah. Paling-paling makan 2-3 kali, lepas itu suruh yang ke-30 dah, tak sedap, tak sedap. Lain, cari restoran lain. Rumah yang baru dibeli, ya minggu pertama je lah seronok, minggu pertama, bulan pertama, luar biasa. Happy punya rumah. Tapi kalau sudah duduk di situ 50 tahun, jemuh juga. Pakaian demikian juga. Pemandangan demikian juga. Maknanya tidak mukim. Nikmat surga berterusan, kekal nikmat, tidak jemu, dan berterusan. Nak ada rinai dan selama-lamanya. Neraka demikian juga. Azab Allah demikian juga. Kalau mula-mula hari pertama masuk neraka, merasakan azab neraka itu menyakitkan, menghinakan, panas membakar, duduk 1 minggu pun masih macam juga. Duduk 1 tahun pun masih panas dan menyakitkan juga. Duduk dah 1 juta tahun pun masih juga. Sebab mukim. Jadi tak ada istilah kebal. Tak ada istilah imun. Kalau dunia kan tidak. Ya, kalau orang katalah susah, jatuh, bankrupt, katalah sehari 2. Sakit. Duduk di rumah yang tak layak dihuni. Baru minggu pertama, susah. Tapi coba kalau sudah duduk di situ. Selama apa? Sudah 43 tahun. Selesa pula. Kan ada cerita, ada orang panduan jatuhkan hukuman selama 40 6 tahun ke 40 tahun ke 50 tahun situlah 40 lebih lah. Satu hari mula masuk penjara, meraung-raung jamaah sekalian, sedih terpisah dengan keluarganya, dengan kawan jiran-jirannya. Belum macam mana nanti nak letak muka dia jumpa kawan. Sebulan masih sedih, 1 tahun, 10 tahun sudah mula selesa. 20 tahun karena ramai, sudah mulai ramai kawan di penjara. Seronok pula. 33 tahun, dah lebih seronok. Seminggu sebelum dibebaskan, diberitahu oleh pegawai penjara, Pak Cik, ini kabar gembira Pak Cik. Bergembiralah Pak Cik, yang ini minggu depan akan dibebaskan daripada penjara, bolehlah balik kampung, jumpa keluarga. Di penjara sudah 50 tahun. Nangis itu orang, semua sekalian. Mungkin tak mau keluar penjara. Kalau aku keluar penjara, nak jumpa siapa? Keluarga aku sudah tak ada, kawan pun nak kerja apa? Tak apalah Cik, tak payah keluar penjara lah. Sana duduk sini sampai matilah. Sekurang ni penjara dah seronok. Ramai kawan. Makan tak payah beli. Tak beli. Tengok, penjara yang pada hari-hari pertama dirasakan sebagai siksaan, menyiksa dirinya dan batinnya, setelah duduk 50 tahun, macam surga pula. Itu maknanya, kesusahan penjara bukan mukim. Berbeza dengan neraka, azabnya mukim. Berbeza dengan surga, nikmatnya mukim. Jadi jamaah sekalian, ayat ini saya ulangi, ayat ancaman. Cara Allah menyampaikan berita azab itu pun dengan susunan ancaman. Dalam menggunakan susunan uslub ancaman. Dengan saufa, dengan ya'ti. Itu dah ancaman yang dasar. Sementara azab yang dijanjikan itu pun sangat-sangat dahsyat. Karena azab itu punya 2 sifat. 1 khisyun, 2 mukimun. Begitu dahsyatnya balasan Allah yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang menolak ajarannya.
dan lebih menghinakan lagi orang yang diajami orang-orang yang golongan malaun. Bayangkan, yang diancam di situ yang golongan malaun, orang merasa serba hebat, golongan atas. Ya, kalau dalam bahasa sekarang bayangan apa ya? Golongan kayangan kan nama dia. Tiba-tiba seperti itu. Wa'iyadzubillah, tuma na'udzubillah. Allahumma a'idna min adzabik. Baik. Paham ya? Itu tadabbur kita ayat yang ke-39. Saya coba menyampaikan semampu yang boleh. Walaupun sebenarnya masih ada ya. Masih ada, tapi saya tidak akan memperpanjangkan. Ini bukan satu usroh yang terhad ya. Kalau saya kita boleh sedetail-detailnya. Usroh mana bersuka yang dalam kurang kecil itu boleh pengkajian benar. Ya, contohkan sebelum menjelaskan tentang makna yahillu. Itu ada sendiri tu ya sekalian. Yahillu. Wa yahillu apa namanya? Alaihi. Wa yahillu alaihi. Hala yahillu. Itu ada makna sendiri. Ada makna sendiri. Kemudian adabun mungkin. Kenapa nakira? Kenapa tak? Wa yahillu alaihi al-azabul muqim. Itu kan lebih jelas. Ma'rifat kan lebih nyata. Lebih pasti, kata orang. Tapi juga dan nakiro. Itu ada maksudnya. Tapi ya saya cuma itu. Selebihnya tolong jamaah gali sendiri dan cari sendiri. Mari sekarang kita teruskan ayat yang ke-40. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlak قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Hatta sehingga Nabi Nuh terus bekerja ni ya jemaah. Selama Nabi Nuh terus bekerja menyiapkan kapal. Wallahu alam berapa lama? Ulama punya pendapat. Dibantu oleh beberapa orang, ulama beri pendapat tentang pembuatan itu memanglah tidak ada dalil yang qat'i sehingga ulama macam-macam pendapatnya. Yang pasti tak mampu kita membayangkan macam mana orang buat kapal yang tak ada pengalaman buat kapal di daratan kali pertama, tak ada pengalaman, kemudahan tidak ada, ya kata orang hanya menggunakan tenaga tulang kuat kerat. Tak tahulah macam mana susahnya. Tapi ini perintah Allah, ya pasti dipatuhi. Dan itu ada ibadah. Buat kapal ibadah. Nabi Nuh buat kapal itu ibadah. Yang ibadah bukan hanya mendakwahkan ajarannya saja. Sebab ini pun perintah Allah. Nabi Nuh terus bekerja. Dalam menyiapkan kapal. Nah, selama Nabi Nuh bekerja menyiapkan kapal ini, ada wahyu daripada Allah. Wahyu itu bunyinya, hatta sehingga apabila ja'a amruna. Sudah faham sekarang? Ja'a amruna. Bukan ata lagi. Karena ini kisah azab yang luar biasa menimpa mereka. Ya. Yang Allah telah beri amaran awal-awal lagi. Karena datangnya azab ini di luar kemampuan akal memikirkannya. Sehingga mungkin hanya termenung macam mana. Ya sebab itu ja'a. Ya apa tidaknya banjir besar, taufan besar.
menenggelami semua dataran termasuk gunung. Sedangkan tempat itu boleh kata tempat yang jarang hujan. Macam mana je, Pak? Itu pertimbangan dahsyat itu bukan mudah itu. Akal tak memikirkannya. Tapi nanti Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Wafaratan nur. Wafara dan telah keluar. Coba memancar keluar ya. At-tanur. Ada yang menerjemahkan jemaah sekalian, yakni keluar daripada bumi. Hal yang kata tanur itu tempat jak untuk masak air. Bila orang masak air, panas, sudah mendidih, ada air keluar daripada. Ada yang begitu. Jadi di bahasa isti'arah, maknanya itulah tanda-tanda bahwa azab itu akan tiba. Bermakna sebenarnya turunnya azab nanti sangat pantas. Sangat cepat. Sepantas, secepat orang masak air dalam periuk apa namanya itu ya. Kemudian airnya masuk keluar itu. Ada yang matikan yang lain, apabila kamu sudah nampak wainu, ada air keluar pada bumi. Masuk keluar. Semburan air. Qulna, waktu itu Nuh, kami akan perintahkan kamu. Ihmil fiha, wainu, bawalah fiha, di dalam kapal, angkut oleh kamu fiha, dalam bahtera itu, mingkulin, daripada segala-galanya. Segala makhluk yang ada di muka bumi, kamu tangkap, kamu pastikan bawa, tiap-tiap mingkulin, tiap-tiap jenis, zaujainitnain, sepasang. Pastikan kalau unta pun sepasang juga, ada jantan, ada betina. Kalau ada rimau pun, ya rimau jantan dan tina. Burung pun ada tan dan tina. Kena semua sepasang. Binatang-binatang ni. Tidak mudah ya Mas, sebab di sana ada binatang buas. Ada binatang apa namanya? Berkaki dua, bagi empat, jinak, burung, maga satwa dan lain sebagainya, tidak mudah. Itu satu hal pula, nak kerja, nak cari itu satu hal pula. Siapkan kapal, satu kerja. Nak tangkap, susah nak bayangkan, susah. Sangat-sangat susah. Ya? Sangat-sangat susah. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, Nuh. Wa ahlaka, dan juga keluargamu, maknanya pengikutmu, orang-orang yang beriman, kamu bawa. Pastikan supaya mereka naik sampan sama, naik perahu sama-sama. Illa, kecuali man sabaqa alaihil qaul, kecuali ahli keluargamu yang telah berlalu firmanku, pemberitaanku kepada kamu. Aku kan telah beritahu kepadamu, wahai Nuh, sebelumnya, bahwa tidak ada lagi daripada kaum kamu yang beriman, kecuali yang telah beriman. Saat aku memberitahu kamu seperti itu, kamu tentu tahu bahwa ahli keluargamu ada yang tidak beriman. Jika kamu berdakwah 1000 tahun sekalipun, pengikutmu tak akan bertambah. Keluargamu tidak beriman. Kecuali orang itu jangan bawa sama. Bermakna Nabi Nuh dah diberitahu oleh Allah bahwa ketika Allah memberitahu tidak akan ada beriman kecuali ada beriman, termasuk ahli keluarganya waktu itu tidak beriman. Ayat ini juga, angkut wahai Nuh, keluarga kamu yang beriman, pengikutmu yang beriman, kecuali orang-orang termasuk keluargamu yang telah berlalu keputusan kami. Keputusan Allah yakni bahwa istri dan anaknya termasuk yang tidak beriman. Itu. Waman amanah, dia juga orang yang beriman, kaum angkut samalah. Dan Allah beritahu, wama amana ma'hu illa qalil. Allahu akbar. Dan tidaklah beriman
Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sikit. Berbanding jumlah kaumnya yang ramai. Bila mengambil kira lama waktu Nabi Nuh berdakwah, alahai, sikit. Sangat sikit. Ya, dia mengatakan hanya berpuluh aja. Tak sampai 100 pun. Subhanallah. Baik. Ini perintah Allah. Jadi sebelum berlaku, lagi-lagi Allah dah beritahu kepada Nabi Nuh apa yang perlu Nabi Nuh buat. Dan bila Nabi Nuh mula melakukan perintah Allah. Contoh, mulakan kerja memastikan orang mukmin naik kapal. Semua binatang sepasang naik ke sama. Itu susah ya masih ada, mungkin dengan ikat macam mana. Itu pun nanti Allah dah beritahu nanti. Bila mula hari ini ke, minggu depan ke, Allah dah tentukan masanya. Masanya Nuh, bila kamu nanti nampak dalam satu tafsir, bumi sudah mengeluarkan airnya. Ada air keluar pada bumi. Atau sebenarnya Nuh, masanya tak lama. Ya, lebih kurang selama orang masa menggelegak air sekejap, tak lama lagi. So makna tidak boleh duduk diam. Dia mengejar masa, dikejar masa. Kena siap. Tidak nanti macam mana, kapal belum siap, tiba-tiba banjir sudah berlaku. Makhluk yang Allah suruh bawa naik bersama, belum masuk, tapi banjir sudah berlaku. Nah ini, bermakna Nabi Nuh melakukan kerja memang mengejar masa, mengejar segala-galanya lah. Bak kata orang, tak sempat rehat. Tak ada masa nak rehat, tak ada masa nak cuti. Dan ingat ya Mas, Nabi Nuh dah ratusan tahun sebelum ada tugas buat kapal ini, Nabi Nuh pun tak pernah rehat, tak pernah ambil cuti. Berdakwah menyampaikan risalah Allah. Itulah Nuh alaihissalam. Ratusan tahun menyampaikan kalimat tauhid, tapi hanya mendapatkan pengikut beberapa puluh sahaja. Bak kata orang penat pun belum hilang. Kalau dikatakan penat lah. Umur makin tua. Tapi hasilnya, ya Allah, sikit sangat. Tentulah agak hiba. Penat bolehlah, sudah ada tugas baru pula yang lebih berat yang Nabi Nuh tak ada pengalaman. Buat kapal Nuh, gini. Dan bukan sehari dua siap. Kalau tengok sejarah yang disampaikan oleh pakar tafsir, puluhan tahun. Siap kapal pula pastikan. Nih, burung-burung, binatang-binatang, gulungan magasatwa, fauna, bawa semua. Dan pastikan sepasang. Kan itu bukan kerja mudah ya Mas Kelan. Sekarang pun susah kalau kita diperintah seperti itu. Itulah Nuh. Itu Nuh. Nampak yang kerja berdakwah tadi akhirat. Nak selamatkan orang masuk akhirat dari selamat neraka kan? Yang buat kapal ni apa? Nak pastikan orang mukmin selamat daripada azab dunia. Juga dia orang mukmin sudah jaminan selamat daripada azab neraka karena sudah beriman. Tapi di dunia Allah pastikan orang mukmin pun selamat daripada azab dunia. Taufan besar. Sementara si kafir di akhirat tak selamat daripada azab neraka. Di dunia pun Allah tak selamatkan daripada azab dunia. Faham ya? Jadi Nuh menyediakan kapal itu ada satu di antara rahsianya, nak pastikan bahawa Allah akan menyelamatkan hamba yang beriman dari azab dunia. Menurut sunatullah, bila banjir besar, ya numpang kapal lah. Di akhirat sudah ada jaminan selamat daripada azab neraka. Karena iman. Dengan imannya selamat daripada azab akhirat. Dengan menumpang kapal, menurut sunatullah, selamat daripada azab dunia. Si kafir, si malaun kafir, apa yang dia boleh handalkan untuk menyelamatkan dirinya dunia akhirat? Tak ada. Di akhirat memang tak selamat. Karena tak ada pendidik diri daripada azab neraka. Karena kekufurannya.
Di dunia, jangankan mau menuang kapal, mengejek adalah, menghina Nabi Nuh adalah, perli adalah, dan sebagainya. Jadi di dunia pun dibinasakan. Allah tak mau nyalakan mereka. Tengok, hina. Dunia diazab, akhirat diazab. Sebenarnya si mukmin, dunia hasanah, akhirat hasanah. Ini perbezaan yang begitu ketara sekali. Mungkin orang kafir telah mendapatkan kepuasan hati dengan kufur kepada Nuh, dengan melawan Nabi Nuh, dengan menghina Nabi Nuh, dengan buat bermahara jalilah. Mungkin mereka seronok, gembira mungkin puluhan, ratusan tahun. Apalah kegembiraan itu berakhir berujung dengan kehinaan. Si mukmin ya mungkin menahan nafsu, bersabar hingga tahap yang paling tinggi lah. Susah, dicaci, dimaki, macam-macam lah. Tapi berkat kesabarannya, tak apalah, bahagia. Jadi yang satu senang dahulu, susah menderita sengsara kemudian. Sementara yang satunya lagi, yang mukmin, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Senang-senang kemudian. Itu dari desainnya. Ya mas sekalian, bagaimanalah tanda air ini, banyak akan berlaku, dan Nabi Nuh mesti segera mempersiapkan. Jangan sampai kapal tak siap, jangan sampai yang Allah suruh numpang kapal belum naik semuanya. Bila tanda-tanda ini sudah ada. Kerana terjadinya taufan. Sangat-sangat dahsyat. Pantas. Sepantas kilat ibaratnya. Sehingga akal tak mampu nak karena tak mungkin itu akhirnya ja'a amruna. Memang semua terkejut. Kalau berlaku sekarang pun saintis pun terkejut jemaah sekalian. Bagaimana tidak banjir berlaku sekali mata ibaratnya. Lihat firman Allah SWT. Bagaimana air sebanyak itu menggenangi bumi sebanyak itu. Sedangkan tempat itu tempat yang boleh kata tak pernah hujan. Tolong buka Qurannya. Surah Al-Qamar. Al-Qamar. Ayat 11 dan 12. Tolong ya direkodkan ya, supaya nanti jabatnya ulang kali itu ada rujukan lah. Al-Qamar ayat 11 dan 12. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Fafatahna, lalu kami telah membuka abwabas samai, pintu-pintu langit. Kami buka pintu-pintu langit itu bima'in. Dengan air, dengan jatuhnya turunnya air. Munhamir, yang mencurah-curah. Tentulah ayat seperti ini jemaah sekalian tidak boleh kita fahami secara harfiah ya. Sebab ayat ini yakni ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah mestilah kita fahami secara saintifik. Bila Allah kata kami buka pintu langit dengan menjebak nurnya air itu, yakni Allah sedang cerita proses berlakunya hujan. Sebab itu mau tak mau untuk memahami ayat ini dengan lebih sempurna dan tepat, ya kita kena sedikit banyak mengetahuilah bagaimana
proses terjadinya hujan ini. Sangat rumit, sangat kompleks, sangat canggih. Sunatullah yang Allah tekan bagi berlakunya hujan. Ya, matahari sinar matahari dari lautan yang luas, air yang luas, dengan kadar temperature tertentu, tak boleh terlalu panas, tak boleh kurang panas. Lalu menguaplah air laut. Ya. Molekul air naik ke atas, sementara garamnya tertinggal. Nah, gitulah. Naik ke atas ini, kemudian diproses di sana. Ya. Ada iksor namanya di sana, muksirat namanya. Iksor itu jadi proses kondensasi kalau dalam bahasa saintifiknya. Quran kata muksirat. Jadi di atas ada proses kondensasi. Mana-mana bab air yang sudah menjadi air berat akan jatuh. Begitu soalnya. Itu prosesnya. Quran gunakan istilah kami buka pintu langit. Dan janganlah kita pahami langit di sini, mana langit letaknya galaksi itu bukan. Langit di sini bukan merujuk pada langit tempatnya letaknya galaksi, bukan langit letaknya tempat tinggal malaikat, bukan. Ini langit di sini lebih tepat karena ini ayat kauniyah, langit yang bermakna atmosfera bumi. Karena memang hujan itu hanya berlaku di atmosfera bumi. Bumi katalah hujan lebat hingga banjir, di bulan sana tak ada setetes air pun. Wah, bulan bukannya jauh sangat daripada kita. Jadi maknanya tempat turunnya air itu, dari mana itu sebenarnya sangat hampir dengan kita. Sangat hampir saja, Mas sekalian. Ya, paling jauh dikatakan kata pakarnya hanya 10 kilometer ya, paling tinggi. Paling tinggi air itu turun daripada ketinggian 10 km. Itu paling tinggi itu, tapi jarang yang sampai ke itu. Ya, biasanya hanya 2 km dan sebab atas itu tidak akan berlaku hujan. Karena uap air terlalu ringan akan menguap dan akan hilang. Tidak akan jadi air. Ya, tidak akan proses kondensasi, iksor sudah tidak berlaku di sana. Baik. Tapi karena Allah sebutkan di fa'ilnya siapa, subjeknya Allah sebut fatahna. Nah itu kami. Jadi Allah sebut fa'ilnya. Maknanya matahari tidak dengan sendirinya memancarkan sinarnya. Air lautan tidak dengan sendirinya, dengan kudratnya menguap. Nah, angin tidak dengan sendirinya bergerak. Udara air atmosfer itu tidak dengan sendirinya menahan bab air dari naik ke atas, ditahan di situ untuk diproses. Semua itu ada pelakunya. Ada fa'ilnya, ada subjeknya. Subjeknya siapa? Allah kata, nah, kami. Jadi itu semua kerja Allah gitulah. Bukan berlaku dengan sendirinya. Betul di sana ada sunatullah kata kita. Katanya Pak Tuhan namanya hukum alam. Itu kata hukum alam. Law of nature katanya. Bukan. Langit, hujan, munhamir. Allahu Akbar. Bukan hanya midroron, bukan air yang renyah-renyah atau derasnya munhamir, macam disiram, tuanglah dari atas. Bagaimana membalak bumi? Wa fajjarnal arda uyuna. Fajarna, kami juga Allah kata. Fajar itu maknanya kami belah. Kami pecah. Fajar itu maknanya terbelah ya. Belah fajar. Kami belah, kami buka, kami pecahkan bumi uyunan. Sehingga keluar mata air. Uyun jamak daripada ain. Jadi mata air yang keluar pada bumi, pancutan air dari perut bumi bukan hanya setempat, tapi banyak tempat. Sebab jamak uyun. Dan uyun, saya yakin yang tahu bahasa Arab, yang belajar bahasa Arab, uyun itu namanya jamak kathroh. Jamak kathroh maknanya bentuk jamak yang jumlahnya di atas 3 hingga tanpa had. Begitulah maksudnya ya. Kalau 3 hingga 10 itu af'ul namanya. Af'ul. Ini fu'ul. Jadi jamak tak tahulah berapa ribu, berapa ratus ribu mata air yang keluar pada bumi memancut ke atas.
Faltaqal ma, bertembunglah air itu. Air yang turun dari langit mencurah-curah dan air yang keluar pada bumi bertembung sehingga bumi dalam sekejap istilahnya, sekelip mata, sepantas kilat istilahnya, digenangi, dipenuhi oleh air. Kapal pun boleh berlayar lah. Jadi bukan hujan lebat macam sekarang mungkin menunggu 2-3 jam baru banjir. Allahu Akbar. Ini bukan hanya hujan lebat, munhamir yang dari atas, yang dari bumi pula fajarna. Ingat, Allah pelakunya. Semua ini kendala. Allah perintahkan langitnya, Allah perintahkan buminya. Air itu bertembung sehingga menutupi bumi. Bejat dalah tufan. Ala amrin qad kurir. Semua itu berlaku atas perintah yang Allah telah tetapkan. Itu saya kata tadi. Sains tak mampu nak memikirkan peristiwa ini. Dahlah datangnya begitu, dari mana tiba-tiba hujan lebat macam itu, macam mana tiba-tiba bumi mengeluarkan air, mencurah-curah. Sekarang patutnya masih ada lah tempat itu. Nah, karena peristiwa dahsyat datangnya, Allah kata, Ja'a amruna, bukan atah. Kan susah kan? Seperti mana peliknya hamilnya Maryam dalam pandangan umat Yahudi waktu itu. Sebagaimana peliknya banjir pada zaman itu dalam pandangan kita. Karena sangat pelik, sangat dahsyat, ya hebat, Ja'a. So pahamnya? Jadi ini bukan banjir biasa. Apalagi Allah sebut Quran tufan. Zaman daripada kalimat tafayatufu, maknanya berpusing. Tawaf. Tawaf itu kan tafayatufu, tawaf, tufan itu pusing. Jadi air itu bukan mengalir deras seperti tsunami, tapi air yang memenuhi bumi itu berpusing. Bayangkan kalau angin berpusing, angin puting beliung mengeluarkan energi, boleh narik punya tenaga, narik ke atas, bangunan pun terangkat, bulldozer pun diangkat oleh angin puting beliung, kan pusing kan? Benda berpusing itu mengeluarkan energi ke atas. Air berpusing juga punya energi, menarik, tapi menariknya ke bawah. Kapal tercanggih pun zaman sekarang insya Allah selamat mengarungi Samudra Pasifik dan Atlantik karena gelombang yang besar. Insya Allah selamat. Kapal yang pesawat canggih-canggih itulah yang dibuatkan. Tapi udah kapal itu perangkap dalam pusaran air, mana ada yang selamat? Luar biasa. Wah, ya billah. So azab Allah yang Allah janjikan ini memang dahsyat. Sangat dahsyat. Itu azab dunia. Si kafir tak selamat. Si mukmin walaupun sedahsyat manapun azab dunia, Allah selamatkan. Walaupun dengan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh tanpa jentera dan teknologi canggih seperti sekarang. Tak ada komputer. Tak perlulah dicek oleh engineer. Tak perlu. Sehingga kapal itu kapal yang paling selamat di dunia. Kapal yang paling selamat yang pernah wujud di bumi, yakni kapal Nabi Nuh. Paling canggih. Kapal dalam arti paling selamat kerana ada jaminan daripada Allah akan selamatnya. Mungkin kapal tercanggih hari ini pun kalaulah disuruh mengarungi taufan Nabi Nuh belum tentu selamat. Walaupun kapal yang canggih sekarang macam satu pulau, ini hanya kapal kayu. Lalu dipasang dengan paku-paku apa. Allahu Akbar. Ya, dari segi fizikal sederhana lah. Tapi ini ada jaminan daripada Allah. Rahmat Allah itulah jamaah sekalian. Air itu makhluk Allah, bumi makhluk Allah, angin makhluk Allah, kayu makhluk Allah, Nabi Nuh makhluk Allah. Bila semua Allah yang mengaturnya, ya Allah, ya Tuhanku. Jangankan kapal, jika ayam pun saya, hai ayam, engkau selamat, selamat untuk ayam. Wahai kucing, engkau selamat, selamat itu kucing. Tapi kalau Allah menghendaki, hai kamu, dengan kapal canggih, tenggelam, tenggelam. Itu sebanyak Allah cerita benda yang besar-besar itu biar terus disebutkan fa'ilnya kami.
kami yang buat, kami yang melakukan, kami yang menghendaki. Nah, itu keyakinan orang mukmin. Seorang mukmin yakin itu hati pasti tenang. Tuh, ya Mas sekalian, untuk sementara yang saya sampaikan, ulasan daripada ayat yang ke-40. Mudah-mudahan bermanfaat saya nyampaikan. Alhamdulillah kita masih bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.